Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, antara pajak kepada pemerintah atau negara dan zakat yang dibayarkan tahunan, mana yang lebih utama? Dua hal Terus yang berbeda jelas ya, beda ya, bahwa boleh. pajak itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Pajak, oke. Sementara zakat itu adalah kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua hal yang tentu berbeda ya. Jadi kadang bukan cuman kemudian pajak ya. Dan kadang kita di lingkungan kita juga pun kita ada membayar kewajiban, Iuran. iuran misalnya per Iya, bulan dia ya digunakan untuk kemaslahatan yang ada dalam kehidupan kita bertetangga dan sebagainya ya. Jadi itu tidak bisa kemudian digolongkan sebagai zakat. Ya. hmm, Sebagai warga negara kita punya kewajiban tentu saja membayar kemudian pajak ya sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan pemerintah karena kita warga negara yang baik tentu saja ya. Jadi kewajiban zakat itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Tapi zakat satu hal yang tentu berbeda ya. Kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya tentu kewajiban, tapi tentu bahwa kita tidak bisa kemudian ini bandingkan ya antara pajak dengan baik. Yang kedua Ustaz ini, mengenai jumlah bayar zakat, ketentuan besar bayarnya ditentukan oleh siapa? ya bahwa zakat itu sudah ada ketentuannya secara fikih ya gitu. Dari harta kita misalnya itu untuk eh, Fitrah misalnya. ya zakat fitrah ya ada zakat kemudian mal ya. Ya. Itu ada ketentuan-ketentuan yang mungkin dalam kita fikih bisa kita akses ya sebenarnya. Berbeda ya, hadun nisabnya masing-masing tentu berbeda Nisab. ya gitu. Jadi Iya. kita bicarakan tentu kalau dalam pembahasan tentang fikih zakat ya kita bicarakan hadun nisab tersebut. Izin bertanya terkait zakat Pak Ustadz. Apakah memang zakat itu dikhususkan ketika di bulan Ramadan saja? Zakat ini kan pertama bahwa setiap penghasilan kita tentu ada zakatnya. Oke. Jadi karena itu misalnya ada orang yang kemudian memotong gajinya itu 2,5% misalnya ya. Tapi ada juga tentu kewajiban dalam konteks humus. Nanti kita insya Allah bicarakan ya bahwa apakah di bulan Ramadan tidak lah. Itu bergantung pada kita dalam menghitung masing-masing dari zakat itu. Kita akan mulainya sejak kapan dalam 1 tahun itu ya. Nanti apakah di Ramadan misalnya ataukah di bulan-bulan yang lain itu tidak ada masalah tergantung dari kita sendiri dalam menghitung ya tahunan dari zakat tersebut. Zakat penghasilan itu apakah ada? Ataukah cukup dengan sedekah? Zakat pertanian itu bagaimana hitungannya? Zakat penghasilan itu ya gitu. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang yang kemudian ada kelompok seperti Muhammadiyah menyebut itu sebagai zakat profesi ya. Tetapi bahwa di dalam ini juga ada zakat terkait yang kemudian disebut sebagai sebagian memaknai sebagai humus ya, sebagai humus ya. Di humus itu adalah sebagai sebuah kewajiban kita ya pada Al-Anfal ayat 41 ya kita bisa buka pada surah Al-Anfal ayat 41 ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian pada ayat ini menyebutkan bahwa wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wal rasul wal zul qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah. Jadi ayat ini mengatakan bahwa sungguhnya ketahuilah bahwa apa yang kamu peroleh dari ghanimah. Ghanimah ini kadang dimaknai sebagai rampasan perang. Dan kadang kemudian dimaknai ghanimah itu adalah harta yang didapat melalui proses kerja. Sehingga yang artinya bahwa sesuatu yang didapat ghanimah, katakan ghanimah itu menunjukkan bahwa itu harta didapat oleh sebuah usaha. Ya. Kalau dalam konteks seringkali dimaknai sebagai harta rampasan perang, tapi pada saat yang sama juga itu hasil sebuah proses penghasilan kerja ya.
maka padanya ada seperlima ya. Ada bagian untuk Allah, untuk Rasul ya, kemudian ahli baitnya juga ya, tuh. Dan kemudian anak-anak yatim ya, orang-orang miskin dan ibnu sabil ya. Itu ada pembagian yang kemudian terkait dengan humus. Jadi ini apakah itu kemudian misalnya dimaknai sebagai zakat profesi ya, tapi ada juga yang memaknai dalam makna humus artinya hasil bersih yang kita dapat per tahun gitu yang sudah dikeluarkan dari seluruh kemudian keperluan-keperluan dan uang tersebut melewati tahun itu, maka kita keluarkan humusnya ya. Seperlima dari apa yang kita miliki tersebut. Dan ini tentu berat ya, bahwa seperlima itu cukup besar ya, kalau hartanya atau uangnya yang dimiliki banyak ya. Tapi bisa jadi bahwa ada orang yang tidak punya kewajiban ya mengeluarkan itu karena apa? Karena dia misalnya impas dengan Kebutuhan-kebutuhan. ya dengan keperluan-keperluan dia selama 1 tahun tersebut. Iya. Berkenaan dengan zakat ilmu, sejauh mana kita membagikan ilmu atau pengetahuan kita kepada orang lain? Apakah ini hanya terkait ilmu agama atau apa? Ya, Misalkan ya Ustaz ya. tentu ilmu yang dimaksud ya ilmu tentu saja bahwa semua ya kepada yang Hmm. berhak ya, pada yang berhak. Karena tentu bahwa tidak semua orang juga ya satu tidak semua orang yang mungkin punya kapasitas untuk kemudian kita ajarkan. Jadi kedua bahwa orang yang berhak atas ilmu yang kita miliki, gitu ya. Siapa yang berhak atas ilmu yang kita miliki? Wah, ya tentu saja, misalnya tergantung dari ilmu yang kita miliki saja. Hmm. Artinya kita dari situ kita bisa kemudian verifikasi ya, apakah ini layak atau tidak layak karena berbahaya ya. Ketika kemudian kita misalnya tahu ada orang-orang tertentu yang kemudian memiliki ilmu-ilmu yang sangat khusus ya, dan itu diberikan kepada orang yang tidak tepat untuk mendapatkan ilmu itu bisa berefek bahaya. Ada Allamah Hasan Zode Amuli ya, seorang arif besar ya, dan sampai meninggalnya pun dia tidak mengajarkan asrarul ahraf ya. Jadi dia punya ilmu yang terkait dengan rahasia huruf dan angka, ilmu yang langka ya, dan padanya ini memiliki efek yang sangat dahsyat ya, secara zahir, batin dan sebagainya. Dan dia tidak mendapati orang atau murid yang layak. Mungkin secara intelek bisa saja layak, tapi secara keimanan ya, secara ketakwaan, karena khawatir bahwa itu bisa kemudian berefek yang tidak baik kan. Jadi Allah karena itu Rasulullah diturunkan al qadar ukulihim ya, sesuai dengan kadar akal yang ada di ini. Jadi kita juga tentu tidak semua ilmu yang harus diajarkan itu sekiranya pada orang yang tentu tidak tepat ya. Eh, ada kalanya juga ya bahwa ada peristiwa di mana kemudian dalam Nahjul Balaghah itu orang yang ya, bertanya tentang takwa ya, kepada Imam Ali bin Abi Thalib ya, bahwa itu Imam Ali membatasi ya sampai tapi ketika dia memaksa ya, Imam Ali mengajarkan dan dia tidak sanggup kemudian tidak kuat dalam konteks itu menyebabkan dia meninggal dunia. Ada kalanya orang menjadi gila ya karena tidak kuat dalam mempelajari sesuatu misalnya, gitu ya. Artinya bahwa sangat bergantung pada siapa yang layak, yang pantas untuk bisa kita ajarkan. Ibu Nia Hurani, ini terkait dengan Imam Ali yang berikan cincin waktu beliau sholat. Sejauh mana kita bisa berinteraksi sementara kita harus khusyuk fokus pada saat sholat. Sholat itu kan punya kesadaran gitu ya. Kesadaran. Berarti dia tidak sadar ya. Nah, cuman tingkat kesadaran ini kan berbeda-beda ya. Bahwa ada yang sadar dalam konteks dia secara, kita kan harus sadar dalam sholat itu. Orang tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk atau hilang kesadarannya. Ya.
kesadaran ini kan bertingkat-tingkat. Kesadaran yang umumnya pada kita yang tingkatan awam, ya kita sadarlah atas apa yang terjadi dan sebagainya. Itu kesadaran dengan apa? Dengan diri kita. Ada tingkat kesadaran yang lebih tinggi, ya, bahwa orang itu sudah memfokuskan hatinya, batinnya pada sholat itu tetap dalam kesadarannya, tapi kesadaran yang bersifat ruhaniyah. Jadi ini sudah tidak lagi terganggu dengan apapun. Kalau kesadaran material kita kan masih terganggu dengan suara, ya, terganggu dengan baju yang kita pakai bisa jadi, gitu kan? Karena kita sholat misalnya dengan baju yang bagus, ya, ya kita masih mempengaruhi pikiran kita. Atau bajunya gatal misalnya, ya. Gitu. Tapi kalau kesadarannya pada tingkat kesadaran ruhaniyah, ya, pada ruhaniyah itu dia sudah tidak lagi karena hal-hal yang material, tetap dalam kesadaran. Ya. Ada kesadaran yang paling tinggi ketika dia sudah sampai pada mi'raj. Ya. Pada mi'raj ini kesadarannya kesadaran ilahi. Dia tetap sadar, tapi kesadarannya sudah kesadaran ilahiyah. Ya. Artinya bahwa dia menyaksikan segala hal, ya, dari yang zahiran wa batinan. Jadi kekhusyuan dan perjalanan mi'raj dalam sholat itu tidak menghilangkan kesadarannya, tapi kesadarannya itu berbeda, ya. Artinya kesadaran itu kan punya tingkatan-tingkatan. Dia tetap dalam keadaan sadar, tapi sadarnya pada tingkat yang mana? Pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkatan awam, tingkatan kalangan yang khawas, atau tingkatan thariqah, bahwa kesadarannya kesadaran qalbiyah, kesadaran ruhaniyah. Ya. Kesadaran yang paling tinggi adalah kesadaran bahwa kesadaran ilahiyah, kan dia fana fillah, tetap dalam keadaan sadar tapi sudah kesadarannya berbeda, ya. Sampai kesadaran pada tingkat di mana dia udah tahu orang yang ada di sekitarnya dan apa yang ada di dalam hati mereka satu dengan yang lain, yang itu. Kalau zakat, apakah boleh dikasih sama orang tua atau keluarga terdekat? Ya, keluarga terdekat itu lebih baik untuk kita zakat. Dalam konteks bahwa zakat itu kan ada asnafnya, ya. Nama sedaqatul fuqara wal masakin, ya. Wal amilina 'alaiha wa 'alafatil qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ini kan ada asnaf, ya, ada golongan-golongan. Nah, kira-kira termasuk yang mana, ya, gitu. Fakir atau miskin, ya. Tentu itu kalau dia dalam unwan seperti itu layak mendapatkan zakat. Bahkan zakat itu sebenarnya ditujukan pada orang yang lebih dekat pada kita. Jadi jangan zakat pada jauh, kecuali memang misalnya kita melihat bahwa yang jauh itu, yang dekat ini ya, bisa tertangani, bisa ini, ya. Tapi ada yang jauh, misalnya seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, ya, mereka sangat berhak untuk mendapatkan zakat pada saat ini. Lagi, apabila orang yang punya utang, apakah wajib berbayar zakat? Ya, harus dapat, ya. Ini, ya, artinya bahwa mereka yang kemudian namanya, ya, mendapatkan, jika orang itu dalam kesulitan misalnya, ya, dalam membayarkan, kemudian ini kita misalnya bisa mengeluarkan dari zakat itu, ya, untuk membayar kemudian ini mereka, ya, zakat, ya, untuk membayarkan hutang atas mereka, gitu, ya. Jadi itu bisa terjadi bahwa kita membayarkan zakat itu dari membayarkan orang-orang yang terlilit hutang. Dia orang bertakwa, orang saleh, gharimin, ya. Artinya bahwa kita membayarkan kemudian hutangnya melalui atas dasar kemudian zakat tersebut, ya. Sekarang kan banyak sekali, ya, misalnya orang yang terlilit kemudian pinjol, ya. Pinjol, terus Bang Emok. Nah, itu yang perlu. Saya misalnya di kampus seringkali berhadapan dengan mahasiswa, ya, yang mereka terjebak pada pinjol karena mungkin orang tuanya tidak mampu membayar kuliah mereka, sementara mereka punya keperluan yang harus mereka tunaikan dalam pendidikan mereka, ya. Kadang-kadang mereka terjebak pada pinjaman ini, ya. Dan ini kan sangat berbahaya, ya. Artinya akhirnya sampai pada konteks di mana mereka kemudian bisa putus, ya, kuliah mereka
karena dijebak dengan pinjol. Misalkan di Tetangga Sunda itu, orang itu kalau bayar zakat itu langsung ke ulama, ke ajengan, ke ustadz ya, Ya, ya. terus ke kiai dan sebagainya. Sekarang itu justru bergeser dari kiai itu ke lembaga, Ustaz, gitu. Hmm. Ini lembaga mungkin karena mungkin Lebih terpercaya dan sebagainya. terpercaya ya, lebih terpercaya. Betul. Ya, bahwa Konteks itu mungkin lembaga lebih terpercaya dan kemudian lembaga bisa diverifikasi ya, verifikasi ya. verifikasi. Ya, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja baik kepada lembaga atau ini, tapi dalam konteks misalnya apa humus ya, itu tentu Humus. kita ada kewajiban kepada ini ya, kepada yang tempat kita atau ulama yang tempat kita bertaklid kepadanya Betul. ya, yang kadang disebut sebagai marjaul taklid untuk kemudian mengelola humus yang kita miliki ya. Tidak semua orang juga kemudian layak ya, karena memang ini persoalan uang ini kan jadi fitnah ya, seringkali terjadi Hmm. dan tidak semua orang bisa amanah terhadapnya.